Tanah yang meliputi Israel dan Palestina memiliki makna sejarah, agama dan budaya yang mendalam bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen. Bagi orang Yahudi ini adalah tanah Israel dalam Alkitab, tanah perjanjian, dan lokasi kerajaan kuno mereka. Yerusalem khususnya memiliki makna yang sangat penting sebagai lokasi bait suci pertama dan kedua. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke surga pada perjalanan malamnya. Umat Kristen menghormati tanah ini sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus dan tempat lahirnya iman mereka. Gereja Makam Kudus di Yerusalem yang dibangun di tempat Yesus diyakini telah disalibkan dan dibangkitkan adalah salah satu tempat suci paling penting bagi umat Kristen. Klaim yang tumpang tindih atas tanah yang sama ini, yang berakar pada keyakinan agama dan narasi sejarah yang dipegang teguh, merupakan inti dari konflik Israel-Palestina. Wilayah ini telah menjadi tempat ziarah dan penaklukan selama berabad-abad, dengan kerajaan-kerajaan yang bangkit dan runtuh, meninggalkan jejak mereka di tanah dan penduduknya. Keberadaan tempat-tempat suci bagi tiga agama besar dunia telah menjadikan sebidang tanah kecil ini sebagai titik fokus perhatian dan konflik global. Sejarah bersama ini, yang ditandai oleh kerjasama dan pertumpahan darah, menambah lapisan kompleksitas lain pada konflik tersebut. Selama berabad-abad, orang Yahudi, Muslim, dan Kristen hidup bersama dalam kedamaian relatif di bawah pemerintahan Ottoman. Namun, akhir abad ke-19 menyaksikan munculnya nasionalisme, baik di antara penduduk Yahudi maupun penduduk Arab di Palestina. Kebangkitan kesadaran nasional ini, ditambah dengan meningkatnya antisemitisme di Eropa, menjadi panggung bagi konflik yang akan terjadi di abad ke-20. Perebutan kendali atas tanah ini, yang dijiwai dengan makna yang begitu mendalam bagi berbagai agama, terus memicu konflik hingga saat ini. Keterkaitan historis ketiga agama Abraham ini, dalam satu wilayah geografis yang relatif kecil, menjadikan konflik Israel-Palestina bukan hanya perselisihan regional, tetapi juga perselisihan dengan dampak global. Ini adalah konflik yang melampaui batas-batas politik, beresonansi mendalam dengan jutaan orang di seluruh dunia, dan menimbul tantangan yang signifikan bagi prima dan syariat internasional. Zionisme, sebuah gerakan politik yang mengadvokasi pembentukan negara Yahudi di Palestina, muncul pada akhir abad ke-19 sebagai tanggapan atas meningkatnya antisemitisme di Eropa. Orang-orang Yahudi telah menghadapi penganiayaan dan diskriminasi selama berabad-abad, yang berpuncak pada kengerian Holocaust. Genosida sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II semakin memperkuat keyakinan Zionis bahwa orang Yahudi membutuhkan tanah air yang aman dan merdeka. Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi dari Austria-Hongaria, dianggap sebagai bapak Zionisme politik modern. Dalam bukunya yang berpengaruh Der Judenstaat, Negara Yahudi, yang diterbitkan pada tahun 1996, Herzl berpendapat bahwa satu-satunya solusi untuk masalah Yahudi adalah pembentukan negara Yahudi. Dia percaya bahwa antisemitisme adalah fitur yang tak terhindarkan dari masyarakat Eropa dan bahwa asimilasi Yahudi tidak mungkin dilakukan. Gagasan Herzl beresonansi dengan banyak orang Yahudi, terutama di Eropa Timur, yang menghadapi meningkatnya penganiayaan dan pogrom. Gerakan Zionis mendapatkan momentum, menyelenggarakan konferensi, mendirikan lembaga, dan mempromosikan imigrasi Yahudi ke Palestina, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Namun, masuknya imigran Yahudi meningkatkan ketegangan dengan penduduk Arab yang takut tergusur dari tanah mereka. Pertumbuhan Zionisme bertepatan dengan kebangkitan nasionalisme Arab di Timur Tengah. Ketika Kekaisaran Ottoman melemah, orang-orang Arab di Palestina mulai menegaskan identitas nasional mereka sendiri dan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Panggung telah diatur untuk bentrokan antara dua gerakan nasional, masing-masing dengan klaim yang sah atas tanah yang sama. Bentrokan ini akan semakin intensif dalam beberapa dekade mendatang, didorong oleh keluhan sejarah, intrik politik, dan perebutan kendali atas tanah yang dianggap suci oleh semua pihak. Setelah Perang Dunia, Kekaisaran Ottoman, yang telah memerintah Palestina selama berabad-abad, runtuh. Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan mandat kepada Britania Raya atas Palestina pada tahun 1922. Mandat ini menugaskan Britania dengan tanggung jawab untuk mengelola wilayah tersebut dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan.
Periode mandat Britania dari tahun 1922 hingga 1948 ditandai dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara penduduk Yahudi dan Arab. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan, terutama setelah kebangkitan Nazi Jerman dan Holocaust. Pemerintah Britania yang menghadapi tekanan dari kedua belah pihak berjuang untuk menyeimbangkan komitmen mereka kepada komunitas Yahudi dan Arab. Pada tahun 1936, orang-orang Arab Palestina memberontak melawan pemerintahan Britania, frustrasi dengan imigrasi dan pembelian tanah oleh orang Yahudi. Pemberontakan itu berlangsung selama 3 tahun dan ditumpas secara brutal oleh Britania, yang semakin memperburuk ketegangan. Pemerintah Britania menyadari kompleksitas situasi tersebut, mengeluarkan buku putih pada tahun 1939 yang membatasi imigrasi dan pembelian tanah oleh orang Yahudi. Namun, langkah ini membuat marah gerakan Zionis dan semakin memicu api konflik. Situasi menjadi semakin buruk setelah Perang Dunia II. Dengan kengerian Holocaust yang masih segar dalam ingatan, tekanan internasional meningkat untuk pembentukan negara Yahudi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suara untuk membagi Palestina menjadi 2 negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan Yerusalem di bawah administrasi internasional. Kepemimpinan Zionis menerima rencana pembagian tersebut, tetapi kepemimpinan Arab menolaknya, dengan alasan bahwa itu tidak adil bagi mayoritas Arab di Palestina. Rencana pembagian PBB meskipun bermaksud baik pada akhirnya gagal menyelesaikan konflik. Panggung telah diatur untuk Perang 1948 yang akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan abadi bagi orang Israel dan Palestina. Perang tersebut menandai awal dari babak baru dalam konflik yang ditandai dengan penggusuran, pendudukan, dan perjuangan yang berkelanjutan. Tahun-tahun setelah berdirinya Israel menyaksikan serangkaian konflik yang semakin membentuk wilayah tersebut. Pada tahun 1956, krisis Suez meletus, melibatkan Israel, Mesir, Britania Raya, dan Prancis. Kemudian terjadi Perang 6 Hari pada tahun 1967, di mana Israel merebut tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Perang Yom Kippur tahun 1973 menyaksikan konflik besar lainnya, dengan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak ke Israel selama hari tersuci dalam Yudaisme. Meskipun mengalami kemunduran awal, Israel berhasil menangkis serangan dan bahkan maju ke wilayah Suriah dan Mesir. Pendudukan wilayah Palestina telah menjadi isu sentral sejak saat itu. Tepi barat dan jalur Gaza tetap menjadi titik fokus ketegangan, dengan banyak pemberontakan atau intifada yang terjadi selama beberapa dekade. Intifada pertama dimulai pada tahun 1987, diikuti oleh intifada kedua pada tahun 2000. Konflik-konflik ini memiliki dampak yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, yang mengarah pada jaringan kompleks tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang berlanjut hingga saat ini. Perlawanan Palestina telah mengambil berbagai bentuk selama beberapa dekade, termasuk protes tanpa kekerasan dan perjuangan bersenjata. Perlawanan ini berakar pada keinginan untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri pendudukan Israel. Rakyat Palestina telah menghadapi banyak tantangan, namun tekad mereka tetap kuat. Mereka terus mengadvokasi hak mereka dan mencari dukungan internasional untuk tujuan mereka. Munculnya Hamas pada akhir 1980-an menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Hamas, sebuah kelompok militan Islam, mendapatkan popularitas sebagian karena layanan sosialnya dan sebagian karena perlawanan bersenjatanya melawan Israel. Piagam kelompok tersebut menyerukan penghancuran Israel yang telah menyebabkan banyak konfrontasi kekerasan. Eskalasi kekerasan ini semakin memperumit upaya perdamaian dan memperdalam perpecahan antara kedua belah pihak. Masalah tanah, Yerusalem, pengungsi, dan keamanan merupakan inti dari konflik Israel-Palestina. Baik Israel maupun Palestina mengklaim Yerusalem ibu kota mereka, sebuah kota dengan makna religius yang mendalam. Pertanyaan tentang tanah melibatkan perbatasan dan status permukiman Israel di tepi barat. Para pengungsi yang terlantar sejak Perang Arab-Israel 1948 menuntut hak untuk kembali ke rumah mereka. Masalah keamanan sangat penting bagi kedua belah pihak. Dengan Israel berusaha melindungi warganya dari serangan, sementara Palestina menjadi provinsi yang berdudukan militer.
Mencapai perdamaian dalam konflik Israel-Palestina penuh dengan tantangan. Saling ketidakpercayaan, keluhan sejarah, dan perpecahan politik membuat negosiasi menjadi sangat sulit. Intervensi internasional hanya sedikit berhasil, dan politik internal di kedua belah pihak seringkali menghambat kemajuan. Terlepas dari hambatan-hambatan ini, banyak yang terus berharap untuk resolusi damai yang menghormati hak dan aspirasi baik Israel maupun Palestina.